sehingga kita harus butuh asupan dari luar. Nah, asupan ini kita bisa mengambil CLA. Untuk di rumen tadi, misalnya sapi atau kambing, itu ada proses metabolisme lemak mereka yang dibantu oleh mikroorganisme rumen tersebut. Nanti ada proses namanya biohidrogenasi. Jadi proses biohidrogenasi oleh mikroorganisme si rumen tadi ini mengakibatkan asam lemak menjadi terkonjugasi. Jadi kandungan daging atau kandungan yang ada di rumen tersebut banyak mengandung CLA yang dapat membantu menekan proses jika kelebihan omega 6. Lanjut, Mbak Henun. Nah, di sini prosesnya, di mana kan tadi kita pelajari sebelah kiri itu asam lemak omega 6 tadi, kalau misalnya COX yang tadi, yang telah dijelaskan, dan LOX itu berlebihan, itu dia akan membentuk suatu proses mengganggu, akan menyebabkan suatu penyakit, menimbulkan prostaglandin atau thromboxan. Maksudnya seperti ini, menimbulkan respon dari respon radikal bebas seperti itu. Nah, si CLA ketika kita masukkan ke dalam tubuh itu akan menekan si proses asam arakidona tadi, sehingga ketika dia menghasilkan COX dan LOX, CLA itu membantu supaya tidak terlalu berlebihan dan juga bisa menghambat si asam omega 6 ini memecah trigliserid, menghambat proses pemecahan trigliserid, karena asam omega 6 ini akan mengganggu proses pemecahan trigliserid yang harusnya ada di dalam tubuh. Jadi asam omega 6 itu akan mengganggu proses tersebut. Nah, CLA akan menolongnya seperti itu. Jadi ketika produk di tubuh eukosinoid itu tidak ada, yang sebelah kanan, itu berarti akan mengurangi proses yang jahat tadi, sehingga menurunkan reaksi penyakit kanker atau penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Lanjut, Mbak Ainun. Untuk artikelnya, ini saya kaitkan dengan kenapa konsumsi omega 6 terlalu berlebihan dan konsumsi omega 3 itu lebih sedikit. Nah, dalam artikel juga banyak ditemukan bahwa konsumsi orang terhadap omega 6 itu terlalu berlebihan dibanding omega 3, sehingga dapat menimbulkan permasalahan ateroma, ada gangguan alergi ditemukan juga, ada gangguan inflamasi ditemukan juga, dan proliferasi sel yang menyebabkan kanker. Jadi disinilah dari artikel di sini juga memang menyarankan harus seimbang antara konsumsi omega 6 dengan omega 3. Lanjut, Mbak Hinun. Untuk yang kedua ini kaitannya dengan asam lemak yang kita bahas tadi atau CLA, asam lemak yang terkonjugasi. Di artikel ini bahwa diketahui CLA itu juga punya peran antioksidan. Kenapa disebut dengan peran antioksidannya baik? Di sini ditemukan bahwa ada potensi manfaat dari CLA sebagai antioksidan untuk penurunan berat badan, anti penuaan, dan sifat antioksidannya. Di sini juga mendukung bahwa konsumsi omega 6 itu memang harus seimbang antara omega 3. Lanjut, Mbak Ainun. Untuk yang terakhir, ini ada artikel bahwa kita banyak mengetahui tadi jenis omega, dan termasuk omega 6 ini, kita banyak cerita tadi dampak buruk dari omega 6 ketika dikonsumsi berlebih. Tapi ternyata memang juga ada sisi baiknya jika dikonsumsi lebih tepat. Ini contohnya pada kasus wound healing atau penyembuhan luka. Walaupun omega 6 ini termasuk jenis proinflamasi atau dia lebih ke peran inflamasi meningkat, tetapi dia lebih menolong juga untuk penyembuhan luka pada kasus wound healing ini. Nah, untuk penelitian ini disarankan agar adanya penelitian selanjutnya berupa salep atau topikal yang dapat diolesi dengan kandungan asam omega 3 ini. Jadi untuk saran dari penelitian tersebut. Dan juga sempat lupa tadi omega 6 dan omega 3, sebetulnya omega 6 itu proinflamasi, omega 3 itu antiinflamasi. Jadi ketika ada inflamasi, omega 3 sedikit tidak bisa menghambat omega 6 tadi. Jadi
inflamasi terus meningkat. Ketika omega 3 itu cukup atau lebih tinggi dibanding omega 6, si omega 3 kan tugasnya untuk antiinflamasi, dia akan menolong proses itu sehingga tidak terjadi asupan yang tidak seimbang dan juga penyakit yang disebutkan tadi. Next, Mbak Hainun. Baik, terima kasih atas pemaparan saya. Saya kembalikan ke Mbak Hainun. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Vina atas presentasinya dan waktunya tepat 20 menit. Selanjutnya yaitu proses tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Vina, dipersilahkan. Ya, pertama ada Mbak Stefine. Silahkan Mbak Stefine. Kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Ya, terdengar, Mbak. Iya. Saya mau bertanya, sebelumnya terima kasih Mbak Vina untuk materinya, sangat bagus. Yang pada saat ini saya mau bertanya bahwa seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa paparan bahwa konsumsi omega 6 berlebih dan kurangnya konsumsi omega 3 itu kan dapat berdampak pada beberapa penyakit, salah satu contohnya itu kan dislipidemia. Dan juga dapat dicegah dengan konsumsi asam linoleat terkonjugasi yang dari daging dan susu rumen. Yang saya mau bertanya, kenapa orang yang makan daging banyak dan juga minum susu full cream itu malah cenderung terkena penyakit dislipidemia, padahal kan dari susu dan daging itu kan ada mengandung CLA tadi, Mbak. Terima kasih. Mbak Vina, apakah bisa langsung dijawab atau ditampung dulu? Mbak Hainun langsung dijawab. Gimana, Mbak? Boleh, Mbak, langsung dijawab. Oh ya, silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Stefi atas pertanyaannya. Untuk yang pertanyaan Mbak Stefi itu, saya akan mencoba menjawab. Ketika kita mengetahui bahwa daging dari rumensia itu yang sejenis sapi, domba, kambing, itu contoh dari ruminansia, itu mengandung CLA kan, Mbak? Nah, produk susunya pun juga ternyata mengandung CLA. Tetapi sebetulnya kenapa orang mengkonsumsi daging yang banyak malah cenderung kolesterolnya naik, atau juga mengakibatkan penyakit-penyakit jantung misalnya, ada juga menyebabkan kanker. Sebetulnya Mbak bukan dari produknya yang salah, tetapi pengolahannya yang salah. Nah, kita tahu daging orang dari dulu sih mengkonsumsi daging misalnya dengan cara digoreng ya Mbak. Nah, ketika digoreng itu kan mereka pasti menggunakan minyak yang sering dipakai ya minyak sayur, minyak kelapa, atau minyak kelapa sawit. Kita tahu minyak itu kan tadi mengandung omega 6, walaupun dalam jumlah sedikit. Tetapi lama-kelamaan kan kalau misalnya dikonsumsi secara jangka panjang atau dalam jumlah yang banyak, itu akan mengganggu juga, berarti kadar omega 6-nya bisa berlebihan seperti itu Mbak. Nah, cuman kan tadi di daging itu kan ada CLA. Memang sebaiknya opsinya kita kalau memang mau makan daging kita opsinya ganti minyak gitu Mbak. Kalau memang prosesnya untuk menggoreng. Misalnya minyak kita gunakan minyak zaitun. Zaitun yang lebih banyak kan pada mufa kan, mufa untuk kolesterol sebetulnya. Zaitun lebih bagus. Terus ada minyak canola. Tetapi memang dari segi ekonomi memang harga minyak zaitun, minyak canola agak lebih mahal memang. Dari situ juga sih faktor dari kenapa kita lebih banyak mengkonsumsi minyak sayur atau minyak kelapa lebih banyak dibanding minyak yang baik sebetulnya. Ada yang minyak zaitun, minyak canola. Itu proses menggoreng, Mbak. Nah, kalau misalnya untuk membakar juga sebetulnya ada salah juga. Misalnya kan membakar dalam suhu yang terlalu tinggi yang sehingga merusak dan membuat jelaga hitam, itu akan membuat suatu proses pembentukan karsinogenik yang hitam-hitam itu Mbak, yang biasa pada daging sate misalnya. Itu kan berarti CLA-nya sudah terganggu. Bukannya mendapatkan CLA, tapi malah mendapatkan efek karsinogenik. Nah, makanan Korea juga biasanya di grill itu kan kalau sekarang kan banyak ya Mbak ya untuk proses makanan Jepang kayak gitu di grill, tapi kan juga di grill kadang menggunakan minyak juga. Nah, dari situ juga salah. Sebetulnya bukan dari produknya tapi dengan cara pengolahannya. Nah, dan juga Mbak susu kan juga sebenarnya mengandung CLA, tetapi susunya itu susu yang fresh yang langsung dari ruminansianya yang langsung dikonsumsi. Tetapi kalau susu full cream sebetulnya CLA-nya sedikit.
Karena apa? Karena proses pengolahannya yang membuat CLA menjadi berkurang pada susu full cream. Nah, ada juga penelitian yang pernah saya baca juga, susu full cream itu ditambahkan suplemen CLA sehingga menambahkan kandungan CLA di dalam susu full cream tersebut. Selain dari daging, selain dari susu, CLA itu juga bisa kita dapatkan dari suplemen yang berdasarkan dosis tertentu, dosis yang tepat jika dikonsumsi akan menolong juga tubuh mendapatkan asupan CLA seperti itu, Mbak. Jadi sebetulnya kita tidak menyalahkan produknya, tetapi cara pengolahannya. Seperti itu, Mbak Stevi. Semoga bisa menjawab. Mbak Stevi, apakah ada tanggapan atau sudah cukup menjelaskan? Ya, cukup Mbak. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih Mbak Ainun. Selanjutnya kepada penanya kedua yaitu Mbak Asma. Silahkan Mbak Asma. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Terima kasih Mbak Vina atas paparan yang telah diberikan. Pertanyaan saya sedikit berhubungan dengan pertanyaan Mbak Stevi yang tadi kan sempat dijelaskan bahwa ketika kita mengonsumsi omega-6 jauh lebih banyak dibandingkan dengan omega-3, itu bisa menyebabkan penyakit kanker dan kardiovaskuler ya Mbak. Nah, itu kira-kira dalam tubuh itu metabolismenya seperti apa ya Mbak Vina? Terima kasih. Silahkan Mbak Vina. Ya, baik, terima kasih Mbak Asma dan Mbak Ainun. Mbak Ainun bisa minta tolong balik ke slide yang metabolisme lemak, Mbak. Oke, sebentar. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Asma. Jadi Mbak Asma berkaitan sebenarnya dengan pertanyaan Mbak Stevi tentang CLA, yang dimana kita tidak boleh mengkonsumsi omega-6 terlalu berlebihan dibanding omega-3. Nah, di sini. Jadi Mbak, ada suatu proses yang di pemecahan trigliserid, itu yang paling bawah sebelah kiri. Jika proses trigliserid ini kan sebenarnya bisa dipecah untuk disimpan menjadi cadangan energi. Ketika proses pemecahan ini atau lipolisis itu bisa dihambat kerjanya oleh si omega-6. Ketika banyak konsumsi omega-6, ini akan mengganggu proses pemecahan trigliserid ini, Mbak. Menjadikan trigliserid tidak dapat dipecah, jadinya numpuk. Seperti itu. Kalau trigliserid numpuk dan juga LDL yang sebelah kanan, LDL itu kan lemak jahat. Kalau LDL naik, sebetulnya juga kadangan trigliserid juga naik. Kita ketahui kalau LDL itu tinggi, proses makrofag kan tadi yang di bawah itu akan semakin meningkat. Kalau proses makrofag meningkat, dia akan memakan LDL dalam bentuk busa atau foam cell. Nah, busa-busa ini akan disebut dengan radikal bebas atau ROS. Ketika ada proses ROS itu, maka proses-proses inflamasi akan meningkat. Proses-proses dalam tubuh juga akan berusaha untuk melawan proses tersebut. Nah, selanjutnya, ini secara metabolisme lemak umum. Lanjut, Mbak Heni, ke metabolisme yang omega-6, tolong, Mbak. Kita kaitkan dengan omega-6. Lanjut. Yang ini, Mbak. Ya, iya, Mbak. Nah, kita lihat tadi kan ada AA. AA itu asam arakidonat. Ketika asam arakidonat dimetabolisme oleh COX dan LOX itu, Mbak, nanti di kotak yang sebelah kiri itu namanya evasonoid yang tadi. Ketika evasonoid diproduksi, itu memang akan mengganggu proses yang sebelumnya kita bahas tadi, yang metabolisme lemak tadi, yang ada foam cell, terbentuknya busa. Jadi, misalkan ada suatu selang air, ketika air itu tersumbat oleh lemak, misalnya, selang air itu biasanya diibaratkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu selang air, di selang air itu ada menempel lemak-lemak jahat yang menumpuk, yang trigliserid dan LDL tadi, menumpuk lama-lama aliran air akan menyumbat. Nah, aliran air itu anggap saja darah. Darah berarti akan tersumbat, yang harusnya mengalir ke seluruh tubuh, yang harusnya diproduksi oleh jantung, itu akan terhambat. Nah, dari situ dapat menyebabkan penyakit. Ketika darah tidak dapat mengalir ke jantung, berarti akan terjadi proses arteriosklerosis atau penyakit jantung. Ketika tidak dapat mengalir secara baik juga, dan juga pengumpalan itu lepas, misalnya pengumpalan lemak itu lepas, disebut dengan emboli.
emboli bisa ke otak, bisa menyebabkan stroke. Emboli juga bisa ke paru, dapat menyebabkan emboli paru. Seperti itu, Mbak. Itu sudah masuk ke penyakit-penyakit yang kita ketahui dari eukasenoid. Nah, untuk proses yang kanker tadi, Mbak, kalau kanker itu biasanya ada produksi tubuh namanya tumor necrosis factor atau TNF-alpha. Jadi si omega 6 ketika berlebihan ini akan mengganggu proses tersebut menjadi lebih meningkat. Ketika TNF-alpha itu meningkat, maka proses-proses sel, pembelahan, terus juga proliferasi, ada proses angiogenesis, ada proses mitosis, itu akan berlebihan yang akan menyebabkan juga penyakit kanker. Jadi dari situ juga bisa, Mbak. Jadi prosesnya dari metabolisme lemak secara umum dan juga metabolisme eukasenoid yang tidak terkontrol, yang tidak dibarengi dengan asupan omega 3 yang tinggi dan ditolong dengan CLA dapat menyebabkan penyakit tersebut. Seperti itu, Mbak Asma, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina atas penjelasannya. Terima kasih. Oh, Mbak Asma. Terima kasih kepada Mbak Stefi dan Mbak Asma yang telah bertanya kepada Mbak Vina. Selanjutnya tanggapan dari Prof. Siti Fatimah. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Masih mute? Oh, sudah enggak. Ya. Jadi yang diuraikan tadi adalah sebetulnya antara omega 3 dan omega 6 itu harus seimbang. Harus seimbangnya bagaimana, Mbak? Berapa banding berapa? Kalau dari penelitian yang paper 1 ini, Prof, rasionya 4:5, Prof. Yang 4, omega 3? Omega 6, Prof. 6, 4, yang omega 3, yang 5. Ya. Iya, Prof. Yang penting lebih tinggi bagusan omega 3 dibanding omega 6, Prof. Tapi kalau yang di paper kayaknya 4/5 tuh omega 6, yang 1 tuh omega 3, Prof. Jadi kan itu karena berbeda sifatnya, yang satu inflamasi, yang satu justru inflamasi. Yang inflamasi yang mana? Omega 6 itu yang proinflamasi, Prof. Omega 3. Jadi kalau yang proinflamasi terlalu banyak, dia memicu dan mendukung inflamasi yang ada. Sedangkan kalau yang antiinflamasi justru menghambat. Oleh karena itu sebetulnya ada lebih dalam proses ada tidaknya inflamasi ini berperan tuh omega 3 supaya dia bisa melawan. Ya. Oleh karena itu persentase keberadaan omega 6 harus lebih sedikit. Ya. Itu kalau kita ingin melawan inflamasi itu harus. Tapi kemudian juga ada fungsi lain dari omega 3 yang sangat penting. Tadi lupa dibicarakan, justru dia itu melindungi dinding dari mitokondria, dari serbuan ROS. Karena kan di mitokondria itu kan terjadi kayak dapur, pembentukan ATP dan sebagainya di dalam situ. Nah, kan selalu terbentuk ROS. Nah, ROS itu bisa merusak dinding sel dan dinding mitokondria karena di situ dindingnya itu terdiri dari asam lemak tidak jenuh. Oleh karena itu harus dicegah inflamasi itu supaya dinding selnya tidak rusak. Jadi memang fungsinya adalah dia sebagai anti-inflamasi tapi juga anti terhadap ROS yang timbul yang akan merusak dinding sel, ya. Sedangkan omega 6 diperlukan untuk apa, Mbak Vina? Sebetulnya omega 6 lebih ke membantu metabolisme sel, Prof. Metabolisme sel dan bagaimana dia? Dalam hal transport sel, terus untuk senyawa-senyawa lain juga, Prof. Mengangkut senyawa-senyawa yang larut dalam lemak, kan? Karena dia kan sifatnya lemak. Ya, jadi proses-proses dalam sel yang prekursor yang akan diolah di dalamnya itu bersifat larut dalam lemak, dia harus diangkut oleh tadi keberadaan omega 6.
Tapi kalau berlebihan dia justru memicu proses inflamasi seperti yang tadi diuraikan oleh Saudari Vina, ya. Sel busanya itu nanti makin banyak nanti terjadinya, ya. Sehingga dinding sel pembuluh darahnya makin rusak, ya. Dan itu kalau Anda membeli itu perhatikan, kalau mau membelikan untuk neneknya, pakainya itu dilihat perbandingannya yang ada di situ. Omega 3, omega 6 itu perbandingannya bagaimana. Ya, ada yang kadang-kadang jualnya hanya omega 3 toh, ada yang dikombinasi dengan omega 6, ya. Memang tadi sumbernya omega 3 di mana, Mbak? Minyak-minyak dari biji-bijian nabati, Prof. Sayuran, ya. Sedangkan yang omega 6 kebanyakan di minyak sayur, di minyak kelapa sawit, minyak kelapa, Prof, dan juga produk hewani. Lah berarti kan hampir sama. Cuman kalau yang omega 3 di hewani nggak ada. Iya, Prof. Lalu sama dong keberadaannya, sama-sama di minyak sayur-sayuran. Cuman kalau omega 3 tidak ada di dalam kelapa sawit. Tidak ada di dalam kelapa sawit itu omega 3 nggak ada. Ya. Dalam minyak kelapa karena sudah prosesnya tadi itu, jadi sudah rantainya banyak yang pecah. Tadinya dari yang poly unsaturated pada pecah semua rantainya karena proses panas yang terjadi pada saat pembuatan minyak-minyak pabrik tadi. Kan itu dipanaskan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kerusakan-kerusakan terjadi saat itu. Ini tadi yang paper pertama simpulannya apa, Mbak? Jadi overconsumption of omega 3 ya versus defisiensi omega 6 and versus defisiensi omega 3. Yang disturbing factor yang mana? Jadi kebanyakan 6, kekurangan 3. Ini berbahaya. Ya. Kadang-kadang kalau di luar negeri karena mereka banyak sekali menggunakan minyak dari flaxseed karena mereka anggap itu tidak jenuh, tapi terlalu tinggi mereka mengkonsumsinya kadang-kadang sampai 10 berbanding 4. Jadi lemak lemak yang 6 omega 6 itu lebih tinggi dan dibandingkan jauh lebih tinggi daripada yang omega 3, itu malah banyak menimbulkan masalah, malah ada yang dikaitkan dengan kejadian abortus segala. Ya, jadi walaupun dia sifatnya non-inflamasi, kalau berlebihan dia berubah menjadi sangat inflamatif. Memang untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh kan dia harus dibuang, ya, supaya tidak terjadi merugikan. Ya, itu yang disturbing factor for their balance antagonistic metabolic function. Ya, yang satu anti, yang satu pro-inflamasi. Ya. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu harus hati-hati. Oke, kita lanjutkan ke yang 2, Saudara Zahra. Terima kasih Prof atas masukannya. Selanjutnya kepada Mbak Siti Zahra, ingin memaparkan mengenai omega 9, silahkan Mbak Zahra. Ya, terima kasih Hainun, izin share screen ya Prof. Apakah sudah terlihat slide-nya teman-teman? Sudah. Ya. Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Prof. Siti Fatimah Muiz, spesialis gizi klinik konsultan, atas waktunya dan kehadirannya dalam presentasi ini, dan juga teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai metabolisme zat gizi omega 9. Nah, berikut ini outline-nya. Yang pertama adalah overview mengenai omega 9, kemudian yang kedua ada fungsi omega 9, dan yang ketiga ada sumber makanan yang mengandung omega 9, yang keempat ada absorpsi dan metabolisme omega 9, yang kelima ada rekomendasi asupan harian untuk omega 9, dan yang terakhir adalah review artikel. Nah, mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mbak Vina juga, dan sebelumnya oleh Mbak
Eka. Di sini mungkin akan ada sedikit pengulangan kembali. Jadi di sini saya akan membahas dulu overview mengenai omega 9. Di sini saya akan bahas mengenai jenis dari asam lemak itu sendiri. Asam lemak itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak polyunsaturated fatty acid. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambaran ini bahwa di sini terdapat spektrum kejenuhan lemak berdasarkan dari makanan yang dimakan, yaitu yang di sini yang untuk lemak yang lebih jenuh itu biasanya didapatkan dari daging, kemudian produk susu, atau mungkin di sini ada minyak kelapa. Terus untuk yang tidak jenuh itu lebih banyak didapatkan dari kacang-kacangan dan minyak-minyak yang lainnya seperti olive oil. Nah, untuk perbedaan dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh adalah diketahui dari jumlah ikatan rangkapnya. Pada asam lemak jenuh, biasanya tidak dijumpai adanya ikatan rangkap, sedangkan pada lemak tak jenuh dijumpai ikatan rangkap. Nah, hal ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan bentuk. Jadi untuk lemak yang jenuh, saturated fat itu biasanya pada suhu ruang dia akan berbentuk padat. Tapi untuk lemak yang tak jenuh, biasanya pada suhu ruang dia akan berbentuk cair. Nah, di sini saya akan bahas mengenai MUFA atau monounsaturated fatty acid, yaitu omega 9, salah satunya adalah oleic acid. Nah, teman-teman harus tahu di sini untuk strukturnya itu sendiri, di sini terdiri dari satu gliserol dan 3 asam lemak. Nah mungkin ini terdiri dari 18 atom karbon C dan 1 ikatan rangkap pada atom C nomor 9. Oleh karena itu, di sini disebut omega 9. Nah, untuk di sini untuk asam lemak tak jenuh, tadi yang tunggal itu contohnya adalah yang MUFA tadi adalah oleic acid. Nah, untuk asam lemak jenuh yang polyunsaturated fatty acid itu contohnya di sini ada omega 6 dan omega 3. Pada omega 6 biasanya dijumpai ada 2 ikatan rangkapnya, sedangkan untuk omega 3 ditemukan 3 ikatan rangkap. Nah, untuk strukturnya itu sendiri, untuk yang oleic acid itu, dia strukturnya itu di sini dapat teman-teman lihat bahwa terdapat 1 ikatan rangkap dan 2 atom hidrogen pada sisi yang sama. Sedangkan untuk allydic acid yang kita ketahui ini dapat struktur trans configuration. Nah, ini didapatkan atom hidrogen yang pada sisi yang berlawanan, sehingga nanti termasuk ke dalam kategori trans fat. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa yang paling atas ini adalah contoh asam lemak jenuh. Kemudian yang tengah ini adalah dia allylic acid, yaitu dia terdapat 1 ikatan rangkap, namun karena tadi atom hidrogen terjadi partial hidrogen, atom hanya berkebalikan, maka dia akan menyerupai struktur seperti asam lemak jenuh, yaitu lurus seperti ini. Padahal pada oleic acid yang konfigurasinya cis ini, dia bentuknya akan berbentuk seperti U seperti ini, karena atom hidrogennya berada pada sisi yang sama. Nah, untuk efek di dalam tubuhnya itu sendiri sangat berbeda, karena perbedaan bentuk ini akan menyebabkan perbedaan efek pada tubuh. Yang pertama, untuk oleic acid dia mampu untuk meningkatkan kadar lipoprotein HDL dan menurunkan LDL, sedangkan untuk allylic acid ini karena termasuk ke trans fat, dia akan menurunkan HDL dan meningkatkan LDL. Nah, untuk asam lemak tadi terbentuk akibat adanya partial hidrogen. Nah, biasanya itu terjadi karena tadi perubahan natural cis configuration menjadi trans configuration yang akan menyebabkan tadi perubahan struktur hidrogen yang pada sisi yang berlawanan. Nah, asam lemak trans ini biasanya ditemukan pada makanan olahan atau processed food seperti kayak margarin, kemudian cake, pastry, atau kemungkinan biskuit dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaat omega 9 di sini yang perlu kita ketahui bahwa omega 9 tadi termasuk ke dalam MUFA atau monounsaturated fatty acid. Dia yang pertama adalah membantu penyerapan vitamin, kemudian mampu menurunkan jumlah HDL dan menurunkan jumlah
LDL dan meningkatkan kadar HDL. Kemudian bisa digunakan sebagai bahan dasar pembentuk fosfolipid dan hormon, kemudian dapat menurunkan peradangan dan resistensi insulin. Nah, untuk sumber makanannya itu sendiri bisa berasal dari hewani maupun bisa berasal dari nabati. Untuk yang oleic acid omega 9. Nah, untuk MUFA itu sendiri banyak terdapat di minyak-minyakan. Di sini paling tinggi itu terdapat di minyak paling tinggi itu di canola oil. Kemudian untuk daging-dagingan di sini paling banyak di minyak babi. Nah, untuk MUFA itu sendiri untuk oleic acid ini juga banyak dijumpai di canola oil ya teman-teman, yang paling tinggi di sini. Terus kemudian ada di olive oil juga. Dan terus untuk ikan-ikanan dia banyak dijumpai di ikan salmon. Nah, di sini ada sumber omega 9 juga, yaitu bisa teman-teman temukan di sumber makanan seperti kacang-kacangan, yaitu kacang almond atau minyak almond, kemudian ada di minyak zaitun, atau bisa juga di buah alpukat. Nah, untuk kandungan di daging itu paling tinggi dijumpai di dalam per 100 gramnya itu di daging kambing 4,6. Kemudian untuk minyak-minyakan itu paling tinggi dijumpai di minyak bunga matahari, kemudian diikuti dengan minyak zaitun, setelah itu minyak canola. Nah, kemudian selanjutnya adalah pencernaan lemak. Jadi lemak ini yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa merupakan lemak nabati maupun lemak hewani. Nah, kemudian di dalam mulut itu akan dihasilkan enzim lipase, namun belum aktif. Kemudian di lambung juga akan dihasilkan enzim lipase. Nah, asam lambung ini akan mengaktifkan dari lipase yang berasal dari kelenjar saliva dan juga yang berasal dari lambung, yang akan mencerna sebagian dari lemak yang kita makan. Kemudian selanjutnya akan masuk ke usus halus. Di usus halus itu akan terjadi emulsifikasi. Nah, emulsifikasi ini terjadi akibat adanya pelepasan getah empedu yang dihasilkan oleh kantung empedu. Nah, itu akan membantu lemak yang kita konsumsi tadi ukurannya akan lebih kecil sehingga akan mudah dicerna oleh enzim lipase pankreas. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini untuk gliserol dan asam lemak yang rantai pendek, yaitu yang kurang dari 12, itu biasanya akan dialirkan ke vena porta. Tapi kalau untuk yang rantai panjang, itu biasanya dia akan berikatan dengan lipoprotein dan dialirkan melalui kelenjar limfe. Untuk kolesterol, karena ukurannya besar, akan dialirkan oleh kelenjar limfe. Untuk fosfolipid, sebagian dialirkan melalui vena porta dan sebagian dialirkan melalui kelenjar limfe. Untuk penyerapannya tadi ya bahwa lemak itu akan diserap di usus halus, yaitu ada yang berikatan dengan protein, lipoprotein, dan ada juga yang langsung ke kelenjar limfe. Nah, kalau yang berkaitan dengan protein itu contohnya kilomikron yang ukurannya besar. Nah, dia akan berikatan dengan lipoprotein yang kemudian akan meninggalkan enterosit melalui pembuluh limfatik ke seluruh tubuh atau pembuluh darah dan organ lainnya. Sedangkan untuk yang ukuran rantai pendek, dia bisa langsung ke pembuluh darah. Nah, di sini tadi kita sebut lipoprotein atau untuk mekanisme transport lipidnya, itu di sini ada lipoprotein, strukturnya itu terdiri dari ada protein, kemudian ada fosfolipid, kemudian ada kolesterol, kemudian juga ada triacylglycerol. Nah, di sini lipoprotein ini fungsinya tadi membantu menyalurkan dari lemak-lemak yang kita konsumsi. Nah, di sini kita ketahui tadi dari pembuluh limfatik ada kilomikron ya. Kilomikron yang akan berikatan dengan lipoprotein. Di sini contohnya ApoA. Nah, kemudian kilomikron ini fungsinya adalah untuk mengedarkan trigliserid yang kita konsumsi tadi ke seluruh tubuh. Misalnya contohnya adalah untuk membentuk dinding sel. Nah, kemudian di sini
apabila kolesterol yang ada di jaringan itu berlebihan, maka akan diikat oleh yang disebut dengan HDL, kemudian akan dialirkan kembali ke hepar. Nah, di sini contohnya dari lipoproteinnya, yaitu yang pertama, ini teman-teman bisa lihat di sini ada kilomikron, kemudian FLDL, IDL, LDL, dan HDL. Untuk kilomikron kita ketahui ukurannya paling besar, untuk komposisinya dia paling banyak mengandung trigliserida. Sedangkan untuk LDL dia paling banyak mengandung kolesterol dan sedikit protein. Sedangkan HDL dia mengandung tinggi protein dan sedikit kolesterol. Fungsinya itu sendiri, kalau untuk kilomikron, dia untuk mentransfer tadi trigliserid atau lipid dari saluran pencernaan ke jaringan maupun liver. Sedangkan untuk LDL, fungsinya adalah untuk transport kolesterol ke jaringan. Kemudian untuk HDL adalah untuk mengembalikan kelebihan dari kolesterol di jaringan dan ditransfer kembali ke liver atau ke lipoprotein yang lain. Nah, untuk angka kecukupan atau rekomendasi asupan gizinya, untuk asam lemak omega 9 ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam asam lemak esensial, karena dapat dihasilkan oleh tubuh. Berbeda dengan asam lemak omega 3 dan omega 6 yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, yang termasuk ke dalam asam lemak esensial. Nah, namun walaupun tidak termasuk asam lemak esensial, asam lemak omega 9 tetap dianjurkan untuk membantu mengatur FLDL. Omega 9 juga memiliki peran untuk pembentukan dinding sel dan mengurangi peradangan. Nah, asam oleik juga diketahui bisa membantu pembentukan selubung saraf yaitu myelin. Nah, di sini dari tabel angka rekomendasi angka kecukupan gizi yang Permenkes nomor 28 tahun 2019 tidak dituliskan berapa anjuran omega 9. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada total kebutuhan lemak dan juga omega 3 dan omega 6. Nah, berdasarkan Dietary Guideline tahun 2015 direkomendasikan bahwa konsumsi asam lemak jenuh itu tidak dianjurkan lebih dari 10%. Lebih dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan lemak dengan asam lemak tak jenuh, yaitu MUFA dan PUFA. Nah, untuk rekomendasi asupan lemak harian itu sendiri sekitar 20-25%. Tapi dianjurkan untuk lebih banyak mengkonsumsi tadi omega 3 ya, lebih banyak tadi kalau yang dijelasin Mbak Vina sebelumnya tadi kan perbandingan omega 3 sama omega 6 harus seimbang, tapi yang dianjurkan pasti lebih banyak omega 3 yang lebih dibutuhkan. Nah, untuk anak-anak itu sendiri di bawah 12 tahun sangat dianjurkan untuk mencukupi kebutuhan lemak totalnya. Nah, untuk review artikelnya, di sini review artikel yang pertama yaitu oleic acid restore the rhythmicity of disrupted circadian found in gastrointestinal explained from patient with morbid obesity. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat oleic acid yang merupakan salah satu komponen dari Mediterranean diet dalam mengontrol regulasi irama sirkadian pada intestinal pasien dengan comorbid obesity yang diketahui dengan BMI lebih dari 40. Nah, metode yang digunakan adalah hasil eksplan dari lambung dan jejunum pasien obesitas yang diinkubasi dengan oleic acid, kemudian dianalisa menggunakan regulasi clock gain. Nah, kita ketahui bahwa perubahan irama sirkadian itu pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa dapat meningkatkan insidensi obesitas, DM tipe 2, dan penyakit metabolik. Nah, kesimpulan pada penelitian ini diketahui bahwa penelitian ini menemukan perubahan irama sirkadian pada lambung dan jejunum pasien dengan obesitas yang berkorelasi dengan adanya perubahan metabolik. Diketahui bahwa oleic acid dapat memulihkan irama sirkadian. Oleh karena itu, Mediterranean diet dapat memberikan efek yang menguntungkan dan digunakan sebagai nutritional treatment untuk disease related to metabolic disorder melalui intervensi irama sirkadian. Yang di sini yang signifikan itu terutama pada gen grelin dan glucose spike peptide 1. Kemudian untuk review artikel yang kedua, di sini judulnya adalah Association between dietary oleic acid dan linoleic acid depressed symptom in peri woman
the study women health across the nation. Nah, penelitian ini adalah penelitian cross-seksional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dietary intake oleic acid dan linoleic acid terhadap gejala depresi pada pasien wanita perimenopause. Di sini diketahui bahwa dia tinggi oleic acid secara spesifik dapat menurunkan respon enterik dan vagal neuron. Nah, oleic acid dapat menurunkan ekspresi neuropeptide Y di hipotalamus. Dan diketahui bahwa hipotalamus berperan dalam mengatur respon behavior dan metabolisme. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa asupan oleic acid dan linoleic acid berkorelasi positif dengan gejala depresi pada wanita perimenopause. Namun karena penelitian ini desainnya cross-seksional, maka untuk kausalitasnya belum dapat ditentukan karena keterbatasan studi, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi bukti ini. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Zahra atas presentasinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Zahra mengenai omega 9, dipersilahkan. Oke. Hujan ya Mbak? Enggak toh? Baik, terima kasih Mbak Ainun. Saya izin bertanya untuk Mbak Zahra ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan macam-macam lipoprotein. Mohon dijelaskan kembali mengapa HDL disebut lemak baik dan LDL disebut lemak jahat. Itu saja mungkin yang akan saya tanyakan ke Mbak Zahra. Silahkan Mbak. Ya, Mbak Zahra, apakah langsung dijawab mengenai HDL dan LDL ini bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab aja, Ainun. Ya, silahkan. Sebentar ya, saya kasih slide yang... Nah, mungkin sebelumnya terima kasih Mbak Dinda atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pasti teman-teman juga sudah banyak mendengar bahwa sering diistilahkan bahwa HDL itu merupakan lemak baik dan LDL itu merupakan lemak jahat. Nah, kita ketahui berdasarkan komposisi yang tadi setelah saya jelaskan bahwa HDL itu dia komposisinya lebih banyak mengandung protein dibanding LDL. Selain itu, di sini kita ketahui bahwa fungsi dari HDL itu sendiri adalah mengambil kolesterol yang berlebihan di dalam jaringan, kemudian akan ditransfer kembali ke hepar, sehingga di jaringan tersebut tidak terjadi penumpukan dari kolesterol. Sedangkan untuk LDL itu sendiri tadi untuk komposisinya dia mengandung protein yang lebih sedikit tapi mengandung tinggi kolesterol sehingga bisa digunakan sebagai indikator apabila kolesterol dalam darah cukup tinggi seperti itu. Bagaimana Mbak Dinda? Oke, baik. Terima kasih Mbak Zahra, sudah cukup jelas. Selanjutnya kepada penanya kedua ada Mbak Nabila Randenia. Silakan Mbak Nia. Terima kasih Mbak Ainun atas waktunya. Kepada Mbak Zahra, saya ingin bertanya bagaimana mekanisme pembentukan lemak trans seperti yang Mbak dijelasin di awal slide. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Ainun. Boleh? Boleh Mbak, silakan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nia atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi tadi sempat saya jelaskan juga sekilas mengenai terbentuknya asam lemak trans ini. Jadi asam lemak trans ini terbentuk akibat terjadinya parsial hidrogenasi yang biasanya dilakukan dalam pengolahan makanan. Tadi Mbak Vina juga sempat menyinggung ya bahwa lemak itu selain memilih jenis lemaknya, juga yang harus diperhatikan adalah cara pengolahannya. Karena cara pengolahan ini dapat merubah bentuk dari lemak yang kita konsumsi. Contohnya di sini adalah asam lemak MUFA ini. Kita tahu bahwa MUFA ini atau asam lemak tajenu ini termasuk golongan asam lemak yang baik. Tapi karena tadi cara pengolahan makanan yang kurang baik, misalnya terjadi parsial hidrogenasi atau penambahan atom H pada struktur ikatan rangkapnya ini sehingga terjadi perubahan bentuk. Nah, normalnya ini kalau yang untuk oleic acid itu kita ketahui ikatan rangkapnya hanya ada di sebelah sini, jadi di satu sisi. Nah, sedangkan untuk trans fat dia akan mengalami perubahan bentuk, yaitu asam lemak hidrogennya ini
menjadi pada sisi yang berlawanan, sehingga strukturnya dia akan menyerupai asam lemak jenuh. Nah, biasanya kenapa pengolahan makanan itu akhirnya menghasilkan trans fat, biasanya dia akan memberikan cita rasa dan tekstur yang lebih enak biasanya, makanya akhirnya terbentuk partial hidrogenasi tadi. Terus karena perbedaan bentuk ini, makanya tadi akan menghasilkan efek yang berbeda. Bisa dilihat pada tabel bahwa yang allylic acid ini atau yang trans fat ini dia justru dia sangat bersifat lebih jahat karena dia akan menurunkan HDL lemak yang baik tadi dan meningkatkan kadar LDL atau lemak yang jahat itu. Jadi double. Mungkin sudah menjawab. Bagaimana Mbak Nia? Apakah ada tanggapan? Tidak, itu saja. Terima kasih Mbak Zara atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Nia. Terima kasih kepada Mbak Nia dan juga Mbak Dinda tadi sudah menanyakan hal mengenai omega 9 kepada Mbak Zahra. Selanjutnya kepada Prof. Siti Fatimah untuk memberikan tanggapan. Silahkan Prof. Oke ya, jadi mungkin ini yang perlu dipahami dulu ya, bahwa di dalam pemeriksaan darah itu ada LDL, VLDL, kilomikron. Itu adalah menunjukkan bahwa yang terikat di dalamnya. Karena semua lemak itu tidak bisa menembus untuk masuk pembuluh darah kalau dia tidak dan ada di darah, kalau dia tidak diikat oleh sesuatu yang larut oleh air. Darah kita itu sifatnya air. Hingga semua partikel-partikel lemak itu harus digandeng oleh protein. Oleh karena itu namanya lipoprotein. Lipid yang tergandeng atau diikat oleh protein. Nah, itu ada yang low density, itu adalah berat jenisnya rendah. Nah, high density berat jenisnya tertinggi. Makanya makanya muncul di kertas-kertas laboratorium itu gambaran yang berbeda antara low, high, dan yang high density itu dia tidak mengikat kolesterol. Yang paling banyak membawa kolesterol itu yang low density lipoprotein. Sedangkan kilomikron itu paling sedikit dia membawanya, tapi dia tidak masuk melalui pembuluh darah, tapi dia langsung masuk ke limfe. Makanya namanya LDL, HDL, VLDL, karena di situ adalah menunjukkan berapa banyak zat-zat yang ada di situ. Ya, jadi yang paling tinggi mengangkat membawa kolesterol adalah LDL, low density lipoprotein. Sedangkan yang banyak membawa TG adalah yang kilomikron, yaitu jadi dia itu diberi nama, jadi namanya lipoprotein itu adalah lipid yang berikatan dengan protein. Di dalamnya ada kolesterol, ada TG, ada lemak lain, karena lemak tidak bisa jalan masuk kemana-mana kalau dia tidak terikat dengan protein. Ya, jadi harus diingat itu. Ini tadi gambarnya Mbak ini siapa? Mbak Zahra ini ya, jadi yang dianggap yang baik ada high density. Kayak high density itu berat jenisnya besar. Jadi dia tidak akan nempel dan tidak akan mengalami oksidasi di dinding pembuluh darah. Dia langsung karena density-nya kuat, besar, dia jalan dengan cepat menuju ke hati. Sedangkan yang low itu karena berat jenisnya rendah, jalan pelan, dia banyak menempel di pembuluh darah dan di dinding pembuluh darah, dan dia oksidasi di situ, yang teroksidir adalah kolesterolnya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya foam dan sebagainya. Ya, itu jadi diperhatikan itu ya. Very low density and high density ya. Intermediate ini nggak pernah masuk dalam hasil, banyak yang muncul H, L, VL, dan kilomikron yang muncul ya. Gitu. Jadi lemak itu dibawa, digandeng.
Kemudian yang saya juga ingin tanya, ini itu menjadi harap dipahami ya. Jadi itu tergantung dia bawa siapa. Yang high density itu ada di siapa yang di situ. Yang very low density itu siapa yang ada di situ. Yang itu tergantung dari berat jenis dari partikel-partikel lemak yang akan diangkut oleh fraksi protein tertentu ya. Tadi Mbak Zahra bicara mengenai gastrik sirkadian. Apa sih gastrik sirkadian? Saya yakin sebagian temannya belum tahu. Iya, jadi di dalam tubuh kita ada namanya irama sirkadian, Prof. Ya, apa irama sirkadian itu? Jantung ada irama sirkadian. Nah, tidur ada irama sirkadian. Nah, kalau gastrik sirkadian itu apa? Kok definisi sirkadian itu apa sih? Coba cari. Definisinya sirkadian apa? Coba cari. Sirkadian. Artinya, the meaning of sirkadian. Coba kalau nggak ngerti artinya sirkadian nanti bingung. Proses internal atau alamiah itu siklus tidur dan bangun. Ini apa ya? Siklus dan bangun itu kalau itu sirkadian dari tidur. Nah, kalau ini gastrik sirkadian, siklus apa? Irama sirkadian pada pencernaan. Ya, irama siklus pencernaan. Siklusnya dalam pencernaan itu siklus apa yang terjadi di situ? Bisa ketemu? Belum. Belum ketemu, Prof. Dicari ya nanti ya. Kalau nanti nggak mudeng ya. Berarti beda ya, sirkadian gastrik sama irama sirkadian pada siklus bangun dan tidur itu beda ya, Prof? Berarti? Ya beda, di tiap organ punya sirkadian sendiri-sendiri. Ya. Kalau misalnya orang yang jet lag itu kan sirkadiannya terganggu. Dia sudah di Amerika tapi dia terbiasa jantungnya tuh kalau jam segini tuh tidur di Indonesia. Jam segitu dia di Amerika harus bangun, yang ngantuk terus di sana. Dan untuk beralih ke sirkadian baru itu makan waktu sampai 2-3 hari untuk penyesuaian. Baru bisa mengikuti kan di sana kita di sini jam 10 malam, di Amerika jam 10 siang. Nah, itu kan harus melek. Padahal jam 10 malam kita tidur sampai jam 4 pagi. Di sana justru siang, 4 sampai 4 sore. Nah, itu kan itu sirkadian dari irama dari jantung, dari pola tidur kita. Mungkin irama dan kemudian peristaltik bukan, Prof? Bukan ya? Beda. Ada nggak di Google? Atau di translation gastrik sirkadian, cari ya. Ya, Prof. Ada juga emotional sirkadian. Jadi di Jepang itu mereka menggunakan berbagai cara untuk mengukur, terutama yang pekerjaannya berbahaya. Jadi pada saat emosional sama mental sirkadiannya itu berada di bawah, itu tidak boleh terbang pilot. Itu dia harus istirahat. Mereka sudah bisa menggunakan tukang-tukang yang banyak naik sepeda motor keliling-keliling bawah itu juga kalau pada saat mental sirkadiannya dan emosionalnya di bawah semua persis, itu tidak boleh pergi di luar jalan, nanti cenderung terjadi kecelakaan, ngelamun dan sebagainya. Jadi tergantung yang mau diukur sirkadian apa. Di Jepang itu sudah ada begitu. Jadi supaya menghindari itu terjadi kecelakaan, ya pilot-pilot kalau pada emosionalnya pasti pada, Anda merasa enggak? Kadang-kadang Anda nggak tahu apa-apa kok lemes, kayak sedih, nggak merasa apa kok rasa aras-arasan. Itu pernah bangun tidur dengan terasa begitu, padahal tidurnya cukup. Suka merasa begitu enggak?
Apa selalu kalau bangun tidur gembira, segar bugar, bulat bundar? Tidak, Prof. Kadang-kadang Anda tidak tahu sebabnya kok emosi saya persis drop gitu. Rasanya ada rasa sedih apa ya yang membuat aku hari ini kok itu dunia sirkadian Anda dalam hal emosi sedang masuk ke turun ke bawah. Ada bangun tidur gembira, itu sirkadian Anda pada posisi euforia, senang, gembira, itu ada semua. Tapi nggak tahu cara ngukurnya bagaimana. Tapi dalam kehidupan kita bisa mengikuti itu. Nah ini mungkin sirkadian dari gastrik sirkadian tadi berhubungan dengan obesitas ya. Obesitas, Prof. Nah itu tadi penjelasan Anda bagaimana kok bisa berhubungan. Kalau terganggu sirkadiannya dia lalu berpotensi meningkatkan insidensi obesitas. Nah ini berarti itu sirkadian gastrik itu kalau dengan cerita Anda itu berhubungan dengan apa? Keinginan makan loh. Ya, behavior, keinginan makan. Food behavior tuh udah punya ini keinginan makannya menjadi melonjak kalau itu terganggu sirkadiannya. Kan orang ada rasa kenyang, ada orang rasa tidak tertarik pada makanan ini, makanan itu. Nah, itu mungkin gangguannya di situ. Tapi ya Anda cari coba ya di sirkadian, lalu gastrik sirkadian, emosional sirkadian, coba dilihat ya. Nah itu jadi kan ke arah menjadi cenderung risiko untuk terjadi obesitas. Mengenai trans sama cis itu ya, kalau Anda makan kue Bandung, itu kue martabak manis, wah itu trans fatnya banyak sekali. Semuanya sudah jadi trans fatty acid. Kalau orang membuat trans menjadi cis itu bukan karena tadi Mbak itu mengatakan apa ya? Partial hydrogenation bukan ya, Prof? Iya, kenapa orang membuat begitu? Kenapa? Tadi Anda bilang sebabnya. Untuk teksturnya biasanya. Tekstur betul. Jadi kalau minyak biasa itu kan dalam temperatur kamar jadi minyak. Kalau Anda melakukan partial hydrogenation jadi margarin, jadi lembek. Jadi lembek seperti yang kita, kalau enggak margarinnya nggak bisa ditempelin di roti. Itu adalah mengalami partial hydrogenation. Jadi baik minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang tadinya punya banyak ikatan rangkap, malah sebagian jadi hilang. Karena penghilangan rangkap itu akan menyebabkan perubahan struktur dari lemak yang di situ. Ya, jadi lalu sudah mentega. Kalau Anda beli kue Bandung itu, habis itu mentega itu banyak transnya. Dipanasin lagi, dilelehin lagi dengan panas. Nah kan sisanya yang tadinya masih ada sedikit-sedikit rantai gandanya hilang juga karena panasnya. Ya, jadi itu kalau tidak salah penelitiannya Bu Kusmiati itu mengenai trans fatty acid pada berbagai makanan. Di jajanan-jajanan beliau bisa menemukan trans fatty acid yang tinggi karena pengolahannya tadi. Panas akan merusak ikatan rangkap. Kemudian tadi di samping panas tadi hidrogenasi memberikan H akan melepaskan ikatan rangkap jadi O. O-nya masih ada garis 2 dengan H2 dihilangkan karena ditambah H. Ya kan, ditambah 1 molekul H kan lalu lepas. Tadinya garis ikatan rangkap dengan H1 jadi ikatan sendiri-sendiri H, jadi H2O. Makanya menjadi menjadi hilang ikatan-ikatan rangkapnya. Dan ternyata kehilangan ikatan rangkap itu akan menyebabkan lemak itu makin mudah teroksidasi. Peroksidasi lemak yang dioksidasi itulah awal dari kerusakan pembuluh darah halus, dinding-dinding pembuluh darah terbentuk foam dan itu karena oksidasi. Nah, ini yang di dalam lemak yang dipanaskan terjadi oksidasi pada saat dia masuk di dalam sudah menjadi lemak yang tidak jenuh, masuk di dalam tubuh kita, masuk dalam aliran darah, masuk dari bagian tadi,
LDL dia mudah sekali dioksidasi oleh oksigen yang juga ada di darah kita. Sehingga terjadi plak-plak tadi itu. Ya, tuh saya kira. Jadi kalau Anda mengetahui sesuatu yang belum pernah baca, cari dulu. Biar nggak kaget gitu ya. Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Oke ya, kemudian ini kan kuliah yang penghabisan sebelum ujian ya. Iya, Prof. Pertemuan terakhir, Prof. Oke, ini Anda saya beri kunci ya. Ada berapa orang total? 31, Prof. 31. Jadi aku harus bikin cari 31. Nggak dibagi 4 berapa itu jadi? 31 dibagi dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 8. 31 dibagi 8 berapa? 4 ya? 4 kali 8, 32 ya? Iya. Oke, jadi Anda baca Fit A, Fit D, zinc, Fe, Fit C, kalsium, kalium, dan E. Vitamin E. Nah, Mohon diulang, Prof. nanti pertanyaannya berkisar dari Fit A, Ya. Fit D, zinc, Fe, Fit C, kalsium, Fit K, Fit E. Nanti ini satu mikronutrien ini akan diambil 4 mahan karena jumlahnya cuma 8. Jadi untuk Fit A nanti ada mahasiswa 1, 2, 3, 4. Fit D nomor 5, 6, 7. Zinc 8, 9, 10, 11 gitu. Jadi bisa begitu diundi. Baik, Prof. Kemudian sesudah diundi, ini saya akan beritahu. Nanti Anda akan saya minta mencari paper. Misalnya hubungan vitamin A dengan penyakit jiwa, misalnya gangguan jiwa, depresi misalnya. Nah, Anda harus mencari itu ya pada saat ujian itu. Kemudian Anda saya minta untuk menyebutkan tujuannya apa. Ya. Sebenarnya tujuannya apa sih penelitian ini? Kemudian bagaimana reasoningnya, kenapa kok mau melakukan ini? Saya mau Pasar Johar. Mengapa saya mau ke Pasar Johar? Karena Pasar Johar itu rame, bisa beli macam-macam, segala macam yang saya butuhkan ada di sana. Mungkin itu ada alasannya, reasoningnya. Coba jadi diingat ya. Jadi satu tujuan. Lalu alasan kok itu mau diteliti sama si penulis karangan itu. Kemudian metodenya. Metodenya bagaimana, siapa sih yang diteliti? Mahasiswa, ibu hamil. Nah, itu kan siapa subjeknya. Kemudian sudah subjek, di mana ditelitinya? Oh, di Kupang, oh di Bali, oh di Semarang, ya subjeknya tadi mahasiswa. Kemudian yang diukur apa? Variabel apa yang diukur? Sudah, oh yang diukur ada berat badan selama hamil, kenaikannya, kadar HB-nya, gitu kan? Itu kan bisa muncul itu di dalam metodenya, di dalam kertas itu, jurnal. Sesudah itu hasilnya bagaimana, diperoleh hasil, kemudian simpulannya apa, udah itu. Ya. Fit A, D3, zinc, besi, C, kalsium, K, dan E. Oke, Anda mau bagi silahkan. Adil-adilan lah dibagi lewat pakai komputer arisan itu keluarnya bisa muncul ya. Kalau arisan sekarang modelnya ibu-ibu kan pakai komputer tuh, lalu nama yang mendapat bulan ini kelar 4 nama, 2 nama, 3 nama begitu. Ya.
Baik, Prof. Ini untuk yang papernya berarti satu artikelnya satu judul saja nggak, Prof? Satu judul tapi beda-beda loh, nggak boleh sama loh. Karena Ya, mencarinya saat di sana boleh sama, tapi kan Anda kotanya beda, nggak bisa tahu. Jadi mencarinya judul di sana. Misalnya nanti saya bilang itu, carilah artikel yang keywords-nya vitamin A dan misalnya penyakit gondok. Nah, Anda kan nyarinya di sana. Ya, bisa artikel Anda sama dengan teman Anda yang di tempat lain, tapi kan tidak bisa kerja sama. Ya, baik. Karena saya berikan keywords-nya di sana pada saat hari itu. Ya. Anda boleh bawa HP, silahkan. Kan nanti keywords dari vitamin E dengan kebodohan. Nah, Anda cari, oh dapat satu artikel. Nanti teman Anda mungkin vitamin A-nya, kebodohannya dengan artikel lain, tidak mungkin sama. Ya, kalaupun sama kan waktunya perolehannya di tempat yang berbeda, ada yang di Semarang, ada yang di rumah mana, di Makassar, mungkin ada yang di Jakarta dan sebagainya. Tapi akan saya beri keywords vitamin A dengan peningkatan kebugaran, misalnya Anda harus mencari vitamin A dengan peningkatan kebugaran, zinc dengan peningkatan kebugaran. Jadi akan ada dua keyword, satu keywordnya adalah mikronutrien ini, yang satu yang saya berikan nanti. Baik, Prof. Oke, waktunya kalau gitu berapa? 1 jam apa 1,5? 2 jam, Prof. Nanya 2 jam. Ya sudah, kalau mau 2 jam boleh aja. Ya. Itu nanti kan yang ngatur jamnya kan si yang Mbak yang di adminnya ya. Nanti buka mulai kerja dek, nanti begitu waktunya habis hubungan Anda dimatikan oleh beliau. Kira begitu. 2 jam apa 1,5 jam? Kalau di jadwal itu Rabu 8 Desember 2021 pukul 8 sampai 9.40, Prof. Oh ya, 1 jam 40 menit. Ya. Nggak apa-apa sih. Tidak selesai seluruhnya, tidak tercover seluruh. Tapi sesudah itu, pada waktu Anda mengirim jawaban, lampirkan artikelnya ya. Pada si Mbak yang di admin di Bu Neno apa siapa, yang bagian akademik. Nah, aku ngerti harangmu betul apa enggak, kan harus baca saya. Baik, Prof. Ya, nanti dipikirkan caranya bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi dulu di Poltekkes begitu. Jadi karena saya bilang, loh ini caranya bagaimana Mbak? Ada kok Prof, udah. Nanti kita on kan, lalu begitu selesai jamnya kita matikan hubungannya, dan saat itu juga apa yang dia sudah tulis harus disubmit. Sesudah jam itu nggak boleh ada submit baru begitu. Oke, gitu. Baik, Prof. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Siti Fatimah? Cukup sepertinya, Prof. Oke. Kan Anda sudah pintar bikinnya yang ini semua. Tapi yang Anda membuat ini kan waktunya bisa 3 hari, 4 hari baru ada susun. Tapi ini rada speed exercise, jadi mempercepat, cari plug, sudah biasa mencari artikel, plug, oh aku milih ini gampang, saya lalu mulai Anda judulnya apa, tujuannya apa, ya, alasannya mengapa itu mau diteliti, sesudah itu masuk ke metode. Sebenarnya kalau judul sudah ada, tujuan ada, alasan itu aja di pendahuluan biasanya, ya, yang di pendahuluan itu isinya ceritanya alasannya. Kemudian metodenya itu tempat, subjek, apa sih yang diukur di subjek itu, kemudian cara pengukurannya bagaimana, kalau laboratoriumnya dengan apa itu mesti disebut. Kemudian pemilihan subjeknya itu dihitung pakai sampel size enggak, kalau cuma 10, 20, 30 ya nggak apa-apa, tidak ada, tanpa menyebutkan pengukurannya dengan sampel size, ya. Kemudian
lalu yang diperiksa apa, hasilnya bagaimana, simpulannya bagaimana. Gitu. Oke? Baik, Prof. Untuk Ya. artikelnya minimal tahun berapa gitu, Prof? Ya, jangan tahun Gajah Mada, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ya. Nanti kalau zaman Gajah Mada ya sudah susah, udah ada temuan-temuan baru kalau jadul nanti ya. Ya. Baik. Oke. Ya, baik, Prof. Baik, teman-teman, untuk menutup pertemuan terakhir kita pada kelas metabolisme zat gizi makro mikro dengan Prof. Siti Fatimah, kami dari Angkatan Magister Ilmu Gizi 2021 mengucapkan terima kasih banyak Prof. Atas pembelajarannya selama ini dan mohon maaf bila kami ada kesalahan dalam perbuatan maupun tutur kata kami. Sama-sama. Ya, saya juga maaf kalau ada kekurangan dan mudah-mudahan tidak membuat sakit hati salah satu dari saudara. Amin. Iya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, karena tadi diawali dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih banyak Prof. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Ya, teman-teman berarti nanti diundi aja ya. Baik, Mbak. Iya, Mbak. Iya, iya. Mau tanya, itu kalau sistemnya kayak pas ujian mau masuk kita PMB kemarin, itu kan kita dapat soal, terus diawasi gitu kan sama pengawas. Ya. Terus kalau kita keluar server tuh nggak bisa. Iya ya. Apanya Mbak yang keluar server? Kan kita suruh masuk ke link misalkan ya kayak yang pas ujian dulu itu. Kita fokusnya ke soal itu kan ngerjain, tapi kita pas mau tak minimize gitu loh. Itu ada peringatan loh. Oh, karena kita nggak boleh buka ini lain ya. Makanya kemarin Profat itu dari HP Prof. Mbak, kan kemarin Profat bilang kalau misalkan iya nanti dibolehin pakai HP ya gitu. Mungkin susah itu alasannya. Cuma nanti coba kita tanyakan ke Bu Neno dulu apakah ini tuh nanti maksudnya tuh yang penting kita submit jawabannya itu sesuai di jam itu, nanti kalau lebih berarti kan udah nggak bisa, ataukah memang kita harus benar-benar di kayak ujian yang anak SMA yang S1 yang suka di YouTube yang suka viral yang diawasi ternyata dia ada yang ngapain lah gitu-gitu ya. Kayak kemarin pas PMB itu loh, pas kita mau masuk ujian kan juga gitu kan, kita fokus ke soal. Terus aku tuh iseng minimize langsung diperingatin. Oh iya, ya coba nanti ini ya Mbak, mungkin kita cuman submitnya doang kali ya, karena kan bobotnya juga 20% ya ujian tuh. Coba nanti diiniin dulu. Tanya-tanya ya? Iya. Oke, terima kasih. Iya, minimal ini nanti kami dari Kormat dikocok dulu, yang penting udah tahu bagian dapat ke bagian mikronutrien apa gitu ya. Sekalian mau nyocokin bener nggak kalau tadi tuh vitamin A, vitamin D, zinc, Fe, kalsium, vitamin E, vitamin C sama vitamin K. Iya, Mbak. Hai, aku tanya boleh nggak? Iya. Itu kan Profnya ngasih keywordnya ini, itu dikasihnya kita tahunya apa tuh berarti dari sebelum ujian kita udah tahu kita mau dapat apa ya? Belum Mbak, jadi tadi tuh soal itu dikasihnya pas kita ujian, berarti kan mungkin profnya itu munculin gini, misalkan di situ kan ada 8 ya,
8 mikronutrien, misalkan vitamin A dengan tadi misalkan peningkatan penurunan depresi. Nah, berarti nanti soalnya yang tentang pasangannya itu mempengaruhi apa itu hari H, tapi kita sekarang udah tahu kita kebagian apa. Nah, jadi nanti kita pas di soal itu kan ada 8 keyword. Nah, di situnya nanti baru deh kita kita bagian vitamin D nih, berarti vitamin D tentang apa sih di sini kayak gitu. Jadi lebih di situnya. Jadi kita nggak hari H nggak, aduh aku bagian yang mikronutriennya yang mana nih gitu, enggak. Langsung mencari sesuai dengan yang udah dibagi di plotting mikronutriennya. Oke, berarti mikronutriennya nanti udah ditentuin sebelum ujian, tapi keyword satunya yang pas ujiannya gitu ya, Hainun ya? Iya, Oke. iya betul begitu, Mbak. Oke, kasih. Iya. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya apa yang perlu kita kerjain, aku taruh di Word aja ya nanti sama format itunya. Terus Hainun kalau boleh minta tolong tanyain Prof, misalkan ada minimal berapa, 1 atau 2 halaman atau apa gitu nggak? Oh, kayaknya sih nggak ada ya? deh Mbak. Kayaknya sih Prof yang tadi udah instruksinya ya, yang apa-apa yang ditulisin ya. Oh, iya. Iya, yang penting kontennya masuk semua gitu. Makanya nggak ada pembahasannya mungkin karena langsung di kesimpulan untung. Terus tadi kan Profnya bilang nggak selesai ya nggak apa-apa. Mungkin karena kita kan tahu bahwa keterbatasan waktu, yang penting dimaksimalin aja gitu ya. Yang penting nanti submitnya kita jangan melebihi waktu yang udah ditentuin. Mbak Ainun. Iya. Izin Mbak nanya, jadi jatuhnya ngetik ya Mbak, bukan tulis tangan ya? Iya, ngetik Mbak. Oh, di-submit dari kayak langsung dari aplikasi kayak gitu kali ya Mbak ya? Iya, benar. Kalau dulu di Poltekkes tuh apa ya namanya, jadi punya aplikasi terus nanti kita masuk di situ, terus ya, abis itu kita ya udah deh ngupload ininya, tugasnya kita. Nanti coba tak tanyain juga ke, tadi kan bilangnya Prof bahwa jurnalnya itu dilampirin ya. Nah, kan jurnalnya dilampirin, jadi mungkin nanti coba ditanyain ke Bu Neno apakah perlu dikirim mandiri ke Bu Neno ataukah nanti kita sekalian aja ya udah digabungin filenya sekalian sama tugas kita ngerjain, jadi kan Prof nggak usah bolak-balik kayak gitu. Oke, Mbak Ainun. Iya. Terima kasih, Mbak. Kiranya kalau misalkan kayak gini teman-teman, file kita kan Word, terus kemudian digabungin sama file yang PDF dari jurnal tuh bisa nggak sih? Yang Word-nya di PDF-in dulu Mbak Ainun. Kayaknya ribet deh Mbak. Oh ya udah, jadi nanti kalau kayak gitu mungkin tugas kita biar enak di PDF-in aja kali ya. Iya Mbak. Iya, kalau kayak gitu bisa Mbak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, cukup ya. Dari saya dan Mbak Vanessa mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini. Dan juga jangan lupa segera mengumpulkan paper dari yang meta. Tapi karena ini kan masih ada pertemuan selanjutnya karena kan flash disk-nya harapannya disatukan sama Pato. Jadi nanti nunggu Pato dulu ya. Kita manut Pato mau dikumpulkan kapan, tapi harapannya sih sebelum UAS kita udah ngumpulin, jadi kan maksimal besok Jumat lah ya. Hari Jumat harapannya udah dikumpulin ke Bu Neno ya. Tapi habis setelah kelas terakhir Pato ya Mbak Ainun ya? Iya, kan ujiannya metak itu hari Rabu ya. Aku nggak tahu apakah nanti di minggu-minggu itu Prof kan kayaknya juga nggak ke kampus, makanya itu kalau bisa, tapi kan nanti bisa dititipin Bu Neno ya, gitu. Jadinya nanti kita koordinasi aja ya Mbak Vina dan Mas Fadean. Oke Mbak Ainun. Iya Mbak. Oke Mbak. Ya, baik, saya dan Mbak Vanessa selain mengucapkan terima kasih juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas 1 semester ini bila tutur kata dan tingkah laku kami menyakiti hati para teman-teman semua. Semoga nanti ujian kita metabolisme zat gizi makro mikro
diberikan kelancaran dan juga hasilnya itu mendapatkan nilai yang baik begitu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti jangan lupa ya, Mbak setelah Vanessa. 4 ada kelas pengganti filsafat yang 2 pertemuan kemarin diisi Iya. dengan Lupa. Oke, Mbak Caca. Nah, Ya, Oke, Mbak. terima Mbak, kasih. malam minggu. Makasih Mbak Hainun, Mbak Vanes. Iya, sama-sama. Makasih Mbak Haini, Mbak Vanes, izin leave. Ya, silakan. Iya, Mbak. Ya. Izin leave. Izin lift ya. Iya.